Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 3 pewarisan sifat, ini nanti kita akan belajar bagaimana sifat-sifat dari induk itu diturunkan kepada keturunannya, ya. Baiklah. Nah, di sini pernahkah kalian itu melihat bebek yang memiliki bulu mirip dengan induknya? Nah, bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen, ya. Di mana di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, ya, fungsi organ tubuh dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, ya, bagaimana cara sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik itu dapat diturunkan atau dapat diwariskan, ya. Nah, di sini ada seorang peneliti yang bernama Gregor Johann Mendel, ya. Beliau meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri, ya. Berkat penelitiannya ini, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Nah, ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut dengan genetika, dan Mendel inilah yang disebut dengan bapak genetika, ya. Tuh. Mendel memilih tanaman kacang kapri atau Pisum sativum sebagai objek penelitiannya. Karena kacang kapri atau Pisum sativum ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya, ya, menghasilkan banyak keturunan. Kemudian daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Nah, langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni, ya. Galur murni itu merupakan tanaman, ya, yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan induknya, ya. Tuh. Nah, setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom, ya. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak pada kromosom yang disebut dengan lokus, ya. Nah, setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Misalnya, A besar atau A kecil. Ya, dibacanya A besar atau A kecil itu homozigot. Ya. Kemudian heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya, A besar, A kecil, ya, itu heterozigot. Kemudian ada alel yang bersifat menutupi alel lain yang disebut dengan dominan, dan yang tertutupi alel lain yang disebut dengan resesif. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan fenotip, ya. Ini adalah kata kunci, beberapa kata kunci ketika kita akan mempelajari pewarisan sifat. Seperti tadi, homozigot, heterozigot, ya. Kemudian resesif, dominan. Kemudian di sini ada fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang tampak, ya, oleh mata yang dapat diamati. Misalnya warna bunga, merah, hijau, kuning, ya, ungu.
bentuk biji, ya, bentuk bijinya bulat, lonjong gitu ya, atau tinggi tanaman, ya, panjang, pendek, ya, itu fenotip. Dan genotip merupakan sifat gen yang mengendalikan fenotip. Jadi, kalau genotip itu tidak tampak oleh indera, ya. Genotip merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotipnya. Misalnya, untuk fenotip, bentuk biji dominan bulat. Terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar, R besar. R besar, R besar itu homozigot. Dan R besar, R kecil atau heterozigot. Sedangkan untuk fenotip, bentuk biji keriput ya dikendalikan oleh genotip R kecil, R kecil. Ya. Tuh. Persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Nah, pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah fenotip adalah 1:2:1 dan perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel atau hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet atau sel kelamin. Ya. Persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Sekali lagi, persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dengan dua sifat beda. Dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan bebas pada hukum 2 Mendel, Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan dua sifat beda. Sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning. Di sini ada biji bulat dan warna kuning, itu dua sifat beda. Dengan galur murni berbiji keriput berwarna hijau, alel B besar bulat dominan terhadap alel B kecil keriput dan alel K besar kuning dominan terhadap alel K kecil hijau. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi F2 atau filial kedua? Perhatikan diagram persilangan sebagai berikut ya. Lihat. Di sini ada parental 1 atau P1, P itu singkatan dari parental, ya. Bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau, ya, dengan dua sifat beda, bulat, ya, dan warna kuning, ada dua sifat beda. Disilangkan dengan keriput hijau, di mana genotipnya adalah B besar, K besar untuk bulat kuning dan B kecil, K kecil untuk fenotip keriput hijau. Sehingga nanti akan didapatkan alel B besar K besar ya pada bulat kuning dan B kecil K kecil. Bagaimana generasi pertama atau F1-nya filial pertama akan dihasilkan B besar B kecil K besar K kecil dan fenotipnya dari B besar B kecil K besar K kecil fenotipnya adalah bulat kuning. Nah, parental kedua atau P2-nya adalah dengan menyilangkan sesama F1. B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Maka alel yang didapatkan adalah ya, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar dan B kecil K kecil, ya. Nah, di sini nanti dibuat sebuah papan catur sehingga dihasilkan seperti ini, ya. Pada pertemuan tatap muka nanti akan Ibu jelaskan, ya. Ini Ibu sampaikan dulu materinya. Perhatikan, berdasarkan tabel fenotip F2, kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip pada generasi filial kedua atau F2-nya adalah sebagai berikut. Sehingga nanti ditemukan atau dihasilkan perbandingan fenotip 9:3, banding 3, dan banding 1. Ya, seperti itu. Nah, di sini. Perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9:3:1. Tuh. Sedangkan perbandingan genotip pada F2 adalah 1:2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, dan banding 1. Nah, berdasarkan data hasil percobaan Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Nah, kesimpulan inilah yang dikenal
dengan hukum 2 Mendel, ya, atau hukum perpaduan bebas, ya. Nah, penerapan genetika ya dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu keberhasilan manusia meningkatkan penerapannya itu dalam keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman, ya. Ini salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Contoh lain yaitu pada persilangan tanaman, ya. Salah satu cara pemulihan tanaman adalah dengan persilangan tanaman. Kemudian sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Nah, ini pada penerapan genetika. Sebagai contoh juga pada tanaman kacang kedelai varietas Wase, ya, yang memiliki sifat tahan asam dapat disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokonsawon, ya, yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Ya, ini penerapan genetika, ya, gitu. Nah, pada pertemuan kali ini pada materi pewarisan sifat, nanti Ibu akan menerangkan lebih lanjut biar lebih paham pada pertemuan kita langsung, ya, dengan tatap muka. Nah, untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk tugas, ya, silahkan nanti akan disampaikan Ibu lewat pemberitahuan lebih lanjut. Semoga materi ini bermanfaat, dipelajari, ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.